Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pelajaran tentang hidup tenang dengan perilaku terpuji. Tahukah kalian anak-anak, berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga akan mendatangkan kebaikan bagi semuanya. Setiap muslim yang taat akan berperilaku terpuji dan hidupnya selalu bahagia dunia dan akhirat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Ibu harapkan anak-anak semua dapat menyebutkan macam-macam perilaku terpuji dan juga dapat mendefinisikan makna dari masing-masing perilaku terpuji, serta dapat mengamalkan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari kalian. Sebelum kita memasuki materi, ayo kita bernyanyi bersama-sama. Lagu yang akan kita nyanyikan ini adalah lagu Perilaku Terpuji dengan nada balonku. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Perilaku terpuji sangat indah sekali. Perilaku tanggung jawab, hidup jadi beradab. Hindari sikap maksiat, yes. Perbanyaklah bertaubat dengan taat dan sholat. Bahagia dunia akhirat. Hore, pinter. Setelah ini kita memasuki materi. Ibu akan menyebutkan dan menjelaskan apa aja sih sikap perilaku terpuji itu. Ada yang tahu? Ya, perilaku terpuji ada 3 yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu perilaku tanggung jawab, perilaku tawadu, dan terakhir yaitu perilaku peduli. Perilaku terpuji yang pertama yang akan ibu jelaskan kepada kalian yaitu tanggung jawab. Apa sih ibu tanggung jawab itu? Tanggung jawab adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya dan juga bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Dalam Islam menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya. Perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Contoh misalnya tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan kita, yaitu dengan beribadah dengan sebaik-baiknya. Contohnya seperti sholat, mengaji, berbuat baik kepada sesama manusia dan alam sekitar. Seperti contohnya kita berbuat baik kepada alam sekitar. Janganlah kita merusak pepohonan, menebang pepohonan, merusak bunga-bunga yang ada di sekitar kita. Kita harus menjaga kebersihan kita sebagai tanggung jawab kita sebagai
makhluk Tuhan yang ada di dunia ini. Tanggung jawab selanjutnya yaitu terhadap diri sendiri, antara lain yaitu menjaga kesehatan dan giat belajar. Makanya kita selalu rajin gosok gigi supaya kita tidak sakit gigi. Dan juga kita selalu giat belajar menuntut ilmu agar kita mendapatkan ilmu yang berguna dan berkah. Tanggung jawab yang selanjutnya juga ada tanggung jawab terhadap orang tua kita, yaitu berbakti kepada orang tua, patuh dan bersikap santun kepada mereka. Jangan sekali-kali kita membentak mereka dan mengatakan tidak kepada mereka, karena kita akan menyakiti hati mereka. Perilaku yang kedua yaitu tawadhu. Tawadhu adalah rendah hati, tidak sombong, tidak membanggakan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk merendahkan hati. Rendah hati kepada sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Nah, jadi misalkan kita sesama teman, jangan saling mencela, jangan sombong kepada teman, dan harus saling menyayangi. Orang tawadhu selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Perbuatan baik, orang tawadhu tidak ingin diketahui orang lain. Bagaimana? Bisa kan? Perilaku yang terakhir yang akan Ibu jelaskan yaitu perilaku peduli. Peduli artinya memperhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada orang yang memudahkan orang lain ketika sedang dalam keadaan kesulitan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita agar peduli terhadap sesama dan membantu kesulitan orang lain. Misalnya, ada teman kita yang tidak memiliki pensil. Dia akan kesulitan untuk mengikuti pelajaran, menulis, dan mengerjakan tugas. Maka apabila kita memiliki pensil 2 atau 3, yaitu lebih dari 1, kita akan peduli dan meminjamkan pensil itu kepada teman. Maka dia akan juga bisa mengerjakan tugas, mencatat tugas. Nah, bagaimana? Mudah bukan peduli terhadap orang lain? Orang yang peduli selalu memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesulitan. Jadi, apa salahnya kita peduli terhadap orang lain? Maka kita akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pahala yang berlipat ganda, dan juga kita akan hidup tenang jika bersikap terpuji. Berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bagi orang lain. Macam-macam perilaku terpuji yaitu tanggung jawab, tawadhu, dan peduli. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita membaca doa setelah belajar.
Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dengan membaca doa tadi, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan orang lain. Terima kasih kepada kalian yang sudah memperhatikan pembelajaran hari ini. Sampai jumpa anak-anak ibu.